Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Purwokerto, teman-teman semua, Bapak Ibu, guru, karyawan yang saya hormati pula. Tak lupa yang pertama kita memanjatkan puja-puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, kenikmatannya. Siang ini kita dipertemukan dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Salawat dan salam tidak terlupakan kita sanjungkan kepada manusia yang agung, keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, dan kita insya Allah umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, biar acaranya kelihatannya sepanon ya. Tadi yang nyambut Pak Permati seperti seorang perwira. Kalau saya itu pangkatnya kelihatannya kalau disetarakan AKBP betul. Untuk di kurikulum tidak ada linearitas ya. Kalau memang betul-betul linear. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan, saya mewakili juga teman-teman yang purna dari mutasi. Yang pertama dari Bapak Nardi, Ibu Suryanti, Bapak Solihun, Bapak Arif Pangge, Ibu Rosi, Ibu Nancy yang berhalangan untuk hadir hari ini. Tidak ada kata yang patut kami sampaikan, adalah ucapan terima kasih atas kebersamaan kita. Kalau tadi Pak Permati itu kurang, kalau tadi disebutkan hanya seperjuangan, tapi nasibnya berbeda. Jadi harusnya ada nasib dan perjuangan. Teman-teman yang pernah bersama-sama merasa bangga juga. Terima kasih atas kerjasama yang diterima dengan baik di SMA Negeri 1 Purwokerto. Sampai tadi saya ketemu Pak Arif itu di masjid, saya kaget. Ini saya pernah tahu orang seperti ini, siapa namanya? Oh, tahu-tahu saya ingat-ingat Pak Arif. Loh, kenapa Pak Arif masih memakai seragam SMA 1 Purwokerto? Ternyata Pak Arif itu sebetulnya tidak mau pindah. Bukan karena apa, tapi saking cintanya ya kepada SMA 1 Purwokerto. Ini jadi kebanggaan. Kalau itu boleh pun saya sama. Namun ketika saya WA pagi saya buka kuis, betul saya selalu monitor mulai jam 1 malam. Karena jam 1 itu adalah waktu saya sudah tidak layak jadi pegawai di sini. Tapi saya tetap ingin tahu keadaannya. Saya bagaimana sih SMA 1 ini? Saya monitor Bapak Ibu. Luar biasa ramenya, terutama seragam ada yang digantung. Ada yang magic, apa seragamnya pakai ini gitu ya. Jadi saya lihat itu dinamika yang luar biasa. Itu kebanggaan saya. Tapi yang membuat saya bingung pagi hari ketika membuka almari, saya kira-kira mau pro mana gitu ya. Kalau saya pakai ini dikira pro Bu Ririn. Kalau saya pakai yang ini pro Pak Permati ya. Akhirnya saya netral saja hari ini. Saya mengaku saya ini sesuai dengan kedudukannya, saya pakai polos saja. Dan sekaligus saya ingin membuat suasana baru di tanggal 1 ini. Seperti pamitan saya walaupun tidak mengikuti mengalami kurikulum merdeka, tapi saya telah mendapatkan bebas tugas merdeka. Itu lebih membahagiakan. Mungkin tadi Pak yang lain Mary itu ya. Jadi hari ini saya betul-betul pakai seragam ini bahwa saya merasa merdeka, saya dibebas tugaskan. Oleh sebab itu ingin saya ungkapkan, bukan yang sedih, karena air mata saya sudah habis pagi tadi ya. Sehingga saya ingin bertemu dalam keadaan kebahagiaan. Bertemu bahagia, berpisah pun bahagia. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, memang
pagi tadi saya habis subuhan. Biasa Bapak Ibu, ini juga sekaligus menjadi inspirasi yang sampaikan Bu Is. Kebiasaan saya habis subuhan, saya pagi, walaupun mobil satu-satunya pasti saya cuci. Setelah itu kami godok wedang, kemudian saya mengaji. Tadi pagi itu saya lupa Bu siapkan pakaian. Oh di hari ini kan sudah terakhir gitu ya. Akhirnya itu saya tadi betul. Akhirnya saya tulislah sebuah puisi, ya. Puisi pamitan aja lah. Sehingga ketika habis subuh, waktunya saya berpamitan lebih efektif lewat WA dan tidak akan saya bacakan. Kenapa Bapak Ibu? Ini guru bahasa Indonesia. Di negara-negara OECD, negara-negara maju itu hampir anak dilarang menonton video. Betul, kalau sekarang kita hebat video pembelajaran, tapi saya khawatir seorang yang menuliskan sebuah puisi, dia menuliskan karya-karya sastra, ketika dia membuat tulisan itu dibaca oleh semua orang akan membuat suasana yang berbeda. Buktikan aja. Kalau Anda sudah difilmkan, maka pupuslah bayangan semua orang. Maka membaca itu penting. Ketika tulisan saya satu tapi dibaca banyak orang, saya kira suasananya beda-beda. Iya Pak, tidak Bapak Ibu? Itulah yang sebetulnya belajar. Jadi jangan gemar kita langsung instan, langsung video. Karena sebuah aktor itu mungkin membayangkan aktornya cakep, luar biasa, tapi yang lain aktornya dibayangkan kuat, perkasa, beda juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu mohon maaf, saya cukup pamitannya dengan puisi itu. Semoga mewakili hati saya. Tadi dikatakan saya bukan ahli bahasa. Bahasa itu sebetulnya ada ungkapan hati. Apapun komunikasi semua orang bisa, tidak membutuhkan kecerdasan. Bahasa itu adalah ada bahasa gestur, macam-macam. Tapi saya mencoba menuangkan bahasa hati saya. Dan sebagian besar perasaan saya sudah saya sampaikan. Untuk itu Bapak Ibu, pagi tadi saya sudah menuliskan, kemudian saya memberi makan ikan di akuarium. Itu pun muncul ide. Oh iya, ada ikan-ikan yang senang ya dengan air yang gemericik. Saya kira semua orang ingin mengalir semua pekerjaannya. Bapak Ibu, filosofi saya dimanapun saya bekerja mesti ada air yang mengalir. Ini saya ke Bu Is, karena orang itu punya kebuntuan. Di Cina itu teologinya memang betul, air mengalir itu bisa mencairkan suasana. Gemericik air itu membuat ketenangan. Maka Pak Untung itu kalau hujan gemericik nggak subuhan, karena nikmatnya tidur gitu ya. Jadi gemericik tetesan air itu membuat hati tenang. Jadi saya kira pagi tadi akhirnya sambil memberi makan ikan, saya juga pamitan melalui video singkat saya. Pesan saya juga sudah ada di situ, tidak akan saya sampaikan lagi. Jadi singkat Bapak Ibu, hal-hal bahwa kita ingin bahagia bertemu dan bahagia berpisah. Dan paling bahagia ungkapan saya Bapak Ibu, saya bisa diterima menjadi guru SMA Negeri 1 Purwokerto. Ini yang membuat saya paling bahagia ya. Saya ungkapkan kebahagiaan saya supaya teman-teman juga ikut senang seperti saya. Kemarin saya cerita sama Bu Is, sama kebahagiaannya guru SMA 1 Purwokerto. Saya kemarin itu, saya hari ini masih wawancara, simulasi mengajar, IC. Bahkan saya IC 60, itu mendapat 60 harus selesai kemarin. Saya tidur jam setengah 3, jam 3. Sore sampai siang sampai malam. Terima kasih Pak Tri. Saya jam 1 sampai setengah 3, setengah 9 malam itu wawancara. Ya. Dan ada juga diseringi simulasi mengajar. Saya sekarang ada di CGP Angkatan 8 sudah sampai ke wawancara. Kemudian CGP Angkatan 9 saya mengoreksi isi. Kemudian di fasilitator Angkatan 13 saya sedang juga simulasi mengajar. Maka saya sampaikan, Bu Ririn mohon maaf ya saya jam 1 karena berhubungan dengan pasangan asesor yang lain. Begini Bapak Ibu, hal yang saya ambil kemarin, saya jumpa dengan seorang guru yang luar biasa Bapak Ibu. Dia di Merauke, itu punya budaya sejarah ini Bu Erina, dia mengumpulkan makan, budaya makan dari hutan. Jadi
ketika yang laki itu harus melepas anjing, itu istilahnya berburu. Dia di sungai dan di hutan dan 3-5 hari baru pulang membawa hasil. Yang putri harus masuk hutan bisa 5 hari, pulang harus membawa saku. Bagaimana guru-gurunya? Luar biasa Bapak Ibu, gurunya itu gak punya rumah. Dia tidur di rumah-rumah siswanya. Dia hampiri siswa yang pulang dari hutan, dia hampiri pulang dari berburu. Lah kita sudah punya tempat yang nyaman. Ini yang buat saya menangis dan saya bahagia. Alangkah bahagianya kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya juga di SMA 1 ini sangat senang mengajar. Memang hobi saya juga mengajar Bapak Ibu. Rasanya saya berdekatan dengan anak-anak itu menjadi harta saya. Saya titip Bapak Ibu. Di kelas-kelas itu saya punya, barangkali itu bukan anak nakal, bukan anak tidak bisa, tapi anak yang perlu kita bantu. Ya di 11.5 ada Zaki. Dulu pertama kalau saya masuk pasti tidur, saya sentuh dia. Akhirnya semua teman-temannya tepuk tangan ketika saya masuk. Belum saya tanya, dia tunjuk tangan, Pak saya siap menjawab. Ya. Artinya apa? Dia tidak tidur lagi. Itu yang luar biasa buat saya. Bukan kepandaiannya, tapi kesungguhannya. Bahkan kemarin salah satu best practice guru yang saya nilai, kalau memilih orang ingin sang juara, jangan yang pintar, tapi yang mau, yang bersemangat. Itu menjadi bagian dari yang harus kita didik. Yang kedua Bapak Ibu, di 11 MIPA 6 Zerlinda, ya, saya nangis ketika anak-anak saya tugasi menjadi paramedis. Dia menjadi penderita stenosis. Dia punya penyempitan tulang belakang dan dia rutin di ortopedi. Dia terancam kelumpuhan, tapi dia semangat belajar. Luar biasa anak-anak bisa menjadi paramedis dari materi itu yang saya terapkan, luar biasa. Ternyuh saya rasa. Kemudian di kelasnya Pak Permati, saya teringat mungkin semua guru yang sering dipanggil siapa Pak Permati. Jangan-jangan wali kelasnya tidak tahu juga. Siapa ya? Revan itu, saya tanya Revan itu kalau habis renang nggak kembali, mungkin nggak semua guru, ya kan? Saya teliti dia, betul tak dekat. Revan, kamu kalau habis renang nggak kembali kenapa? Atau Revan, kamu pelajaran yang kamu sukai apa? Dia jujur, dia sangat senang hanya olahraga, yang lain tidak disukai. Ini maksudnya guru harus mengenal diferensiasi. Luar biasa. Tapi ketika saya sentuh, Revan kamu besok mau jadi apa? Ini bukan Susan yang bertanya loh, sambil guru saya. Dia ngerangkul saya, Pak doakan saya jadi wira swasta. Saya jadi bapur nggak apa-apa. Saya jadi pengusaha yang nggak merepotkan orang. Saya rangkul dia. Luar biasa cita-cita menunggu. Itu. Tapi kamu harus pintar. Seorang wirausaha harus pintar. Seorang bapur pun harus pintar. Alhamdulillah ketika diketik seperti itu anak merasa dihargai. Ya kan Bapak Ibu. Kemudian di kelas 12 hampir semua. Saya di kelas 12 tidak akan membaca namamu sebelum namamu kau lengkapi. Anak-anak tanya, loh Pak nama saya sudah lengkap belum? Saya ingin namamu dilengkapi. Ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang apapun tambahannya. Saya tunggu itu kesuksesannya. Semua tepuk tangan dan semangat. Itu guru. Jadi insya Allah ini pesan-pesan saya sebagai guru. Tadi kalau dikatakan kepala sekolah tidak, saya sebagai guru sangat menikmati. Walaupun saya tidak menangi kurikulum merdeka, mari merdekakan, manusiakan anak-anak kita yang punya perpustakaan Tuhan dengan potensinya itu. Insya Allah kita sambut anak-anak kita masa depan yang gemilang, masa depan dengan senyuman. Itulah kebahagiaan kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sambutan pesan saya. Kemudian kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman insya Allah kami walaupun tidak bisa mengikuti seluruhnya, tapi saya pesan mari silaturahmi kita, terutama kalau guru yang baru
saya sebut namanya. Dan terutama Bu Irma yang di UKS itu adalah dokter saya. Saya ketika belajar mau nyebrang mesti mampir Nancy. Lupa kok Nancy kenapa? Mohon maaf Bu, saya mau beli durian. Kalau tensinya saya 130, 80 ya durian satu saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi Bu Nani nggak usah ikut, katanya Bu Nani juga kadang-kadang juga ikut tensi. Tapi itu menjadi terima kasih kerjasamanya. Itu untuk kesehatan kami. Saya bisa mengajar sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Tadi pagi saya sudah rundingan keluarga Bapak Ibu, bukan bagi waris, bukan. Anak saya kumpulkan pagi di Zoom. Setelah saya kumpulkan anak saya, anak-anak, hari ini Bapak sudah mulai pensiun, ya. Oleh sebab itu anak-anak semuanya, adakah ide yang baik untuk Bapak? Satu, anak saya mengusulkan, Bapak kalau mau ada pekerjaan baik. Apa? Kalau mau Bapak jadi TU SMP. Terus saya pikir nggak usah lah, saya sudah jadi guru. Baru disebut apa sih TU SMP? Yaitu tunggu rumah sambil ngomong putu. Terus saya tantang anak saya, wani piro, saya bilang gitu kan, ditransfer apa cash? Jawabannya lebih menggeliat lagi anak saya. Bapak, itu sih tidak ada artinya berapapun saya berikan kepada Bapak. Lebih dari itu, karena saya doakan Bapak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oh, alhamdulillah saya punya anak-anak yang soleh, gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu cerita saya hari ini lucu-lucu. Dan saya alhamdulillah ditanya hari ini saya bahagia bersama Ibu masih tersenyum. Ya semoga terus jadikan sekolah ini jadi sekolahnya, kelasnya jadi taman belajar, perpustakaannya jadi taman baca, pekerjaan Ibu jadi jalan menuju surga. Amin. Karena masjid kita sudah mau menjadi rest area kita, taman surga kita bersama. Dan tadi Bu Is, mohon maaf Ibu, kenapa nggak diajak ibunya? Nggak ada undangan. Saya bilang gitu kan. Nah, saya udah tahu, nggak. Tapi saya tahu Bapak Ibu, saya dengan istri saya, kalau saya pidato seperti ini lebih nyaman. Karena saya itu sudah tadi pagi sudah bully-bullyan, nggak apa-apa. Ini untuk romantika, nggak apa-apa ya, bully-bullyan. Dia menganggap Pak saya beruntung punya suami seperti Bapak. Kenapa sih? Ya seperti orang Arab ya, tapi hidupnya belum jadi. Tadi pagi, lalu saya jawab, alhamdulillah. Hidupnya belum jadi saja sudah laku, apalagi kalau jadi gitu kan. Terus saya jawab lagi, ya saya sih sebetulnya nggak mengajar Bu. Ya ibu saya, istri saya itu kan tingginya hanya 145, pendek. Saya dulu bangga punya istri cendekiawan, saya bilang gitu kan. Cendekiawan itu bukan pintar banget cendeke ya, cendekiawan. Tapi istri saya sudah humor dengan saya. Alhamdulillah. Belum tumbuh tinggi aja sudah laku juga, kan? Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga romantika ini menjadi kebahagiaan. Pertemuan ini bukan kesusahan, karena jelas pertemuan ini akan membuat visi, semangat. Saya selalu mendoakan teman-teman semua sehat walafiat, berbahagia, sejahtera dan sukses selalu. Ya, ini doa saya. Dan juga mohon kami yang hari ini yang pamit, yang purna, jangan purna tugas. Saya tidak purna tugas Bapak Ibu, saya hanya purna bakti. Ya, bakti saya di sini, tapi sekarang saya berbakti mungkin di tempat yang lainnya. Semoga walaupun saya pernah katakan manusia diukur dengan manfaat, kalau emas diukur dengan karat. Walaupun saya tidak bisa, fungsi saya menjadi 24 karat. Semoga kami semua tidak menjadi sekarat, ya. Itu doa saya, dimanapun masih manfaat, banyak orang yang membutuhkan. Itulah rasanya kita masih sebagai manusia yang diharapkan kemanfaatannya. Demikian juga apalagi Bapak Ibu yang masih dituntun dengan kurikulum merdeka. Kemarin ada ungkapan Bapak Ibu yang kandidat, saya tanya, bagaimana menurutmu kurikulum merdeka? Ada yang jawab, saya menjadi tidak merdeka Pak. Waktu saya habis. Ya itu untuk menuju memerdekakan, saya bilang begitu ya.
gurunya berjuang mengabdi, menghamba pada siswa, suatu saat kita akan merdeka bersama. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin dihadiahi senyum Bapak Ibu semuanya, menjadi kenangan saya di SMA 1 yang indah. Semoga keindahan ini terus kita nikmati dan berbuah senyuman dan kebahagiaan di pertemuan kita di masa yang akan datang. Jangan lupa saya juga doakan teman-teman yang baru yang masih jomblo dapat jodoh ya. Kemudian juga yang belum diangkat, semoga P3K yang pendidikan juga mendapatkan rezeki itu ya. Demikian juga yang lain semoga mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, tidak ada kata lain, saya yakin saya masih banyak kekurangan, walaupun tidak terungkap barangkali masih di hati. Maka walaupun tidak terungkap, maka maafkan kami. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya pesan agar Buis teruskan SMA ini menjadi SMA yang hebat, SMA yang banyak dibutuhkan masyarakat, SMA yang mengantarkan kesuksesan anak bangsa. Itu